Di soal dijelaskan kalau Febri ini ditunjuk sebagai ketua tim ya, berarti dia yang mengambil keputusan dalam sebuah proyek. Nah, di tengah jalan proyek mengalami kendala yang cukup serius dan mengancam keberhasilan proyek. Salah satu anggota tim mengajukan ide yang sangat inovatif, namun beresiko tinggi. Di sisi lain, ada anggota tim yang lebih memilih untuk tetap pada rencana awal. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Febri ditunjuk sebagai ketua tim dalam sebuah proyek yang sangat penting. Di tengah jalan, proyek mengalami kendala yang cukup serius dan mengancam keberhasilan proyek. Salah satu anggota tim mengajukan ide yang sangat inovatif, namun beresiko tinggi. Di sisi lain, ada anggota tim yang lebih memilih untuk tetap pada rencana awal yang lebih aman. Tindakan Febri. A. Menolak ide inovatif tersebut dan tetap melanjutkan rencana awal. B. Menerima ide inovatif tersebut tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. C. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua opsi, melibatkan seluruh anggota tim dalam diskusi, dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus. D. Menunda pengambilan keputusan hingga menemukan informasi yang lebih lengkap. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Febri ini ditunjuk sebagai ketua tim ya, berarti dia yang mengambil keputusan dalam sebuah proyek. Nah, di tengah jalan proyek mengalami kendala yang cukup serius dan mengancam keberhasilan proyek. Salah satu anggota tim mengajukan ide yang sangat inovatif, namun beresiko tinggi. Di sisi lain, ada anggota tim yang lebih memilih untuk tetap pada rencana awal. Tindakan Febri. Baiklah teman-teman, coba kita lihat jawaban yang A. Menolak ide inovatif tersebut dan tetap melanjutkan rencana awal. Jika teman atau anggota tim memberikan ide, sebaiknya disaring dulu teman-teman ya. Jangan langsung ditolak ya. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Menerima ide inovatif tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Nah ini agak ragu teman-teman ya, tanpa mempertimbangkan risiko.
Nah, kita tahan dulu teman-teman yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua opsi. Melibatkan seluruh anggota tim dalam diskusi dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Lebih tepat yang C teman-temannya daripada yang B. Jadi yang B kita eliminasi. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. D menunda pengambilan keputusan hingga menemukan informasi yang lengkap. Masih lebih bagus yang C teman-teman ya. Jadi yang memiliki opsi yang memiliki nilai tertinggi adalah yang C. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua opsi. Melibatkan seluruh anggota tim dalam diskusi dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Ini bagus teman-teman ya. Jadi yang C ini poinnya 4 teman-teman. Nah kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 2. Perusahaan Anda sedang mengembangkan produk baru yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun produk ini memiliki potensi pasar yang besar, Anda merasa bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap melanjutkan pengembangan produk tersebut karena demi kepentingan perusahaan. B. Menyembunyikan informasi tentang dampak negatif produk tersebut. C. Mengusulkan kepada manajemen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap proyek tersebut dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. D. Membocorkan informasi tentang dampak negatif produk tersebut kepada publik. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau perusahaan Anda akan mengembangkan produk baru yang memiliki dampak negatif, terhadap lingkungan. Berarti produknya tidak bagus ya teman-teman ya. Meskipun produk ini punya potensi pasar yang sangat besar, berarti ada keuntungan yang sangat besar ya. Anda merasa bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, jika mendapat soal seperti ini, teman-teman, hentikan. Nah, nilai tertingginya adalah hentikan proyek tersebut, ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Tetap melanjutkan pengembangan produk tersebut karena demi kepentingan perusahaan. Ini jadi kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, menyembunyikan informasi tentang dampak negatif produk tersebut. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Berarti dia masih ingin melanjutkan produk tersebut dengan cara menyembunyikan informasinya tentang dampak negatif produk tersebut. Jadi kurang tepat yang B ya. Sekarang yang C, mengusulkan kepada manajemen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap proyek tersebut dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bagus teman-teman yang C ini ya. Ini adalah tindakan dan solusi yang sangat tepat untuk menjawab permasalahan di soal tadi. Nah, yang C kita bandingkan dengan yang D, teman-teman. Membocorkan informasi tentang dampak negatif produk tersebut kepada publik. Masih lebih bagus jawaban yang C, teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Mengusulkan kepada manajemen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap proyek tersebut dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang C ini poinnya 4 teman-teman ya. Yang D ini poinnya 3. Kemudian yang B poinnya 2 dan A poinnya 1 teman-teman ya. Soal nomor 3. Rusmini memiliki seorang anak yang pergi dari rumah. Anaknya menyatakan ingin hidup bebas dan memutuskan hubungan dengan Rusmini. Rusmini sudah mencarinya dan coba membujuk. Akan tetapi, anaknya selalu menolak dan kabur lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, Rusmini sudah mulai melupakannya dan membiarkannya dengan pilihannya. Namun, anaknya kembali dan menyesal atas perbuatannya. Tindakan Rusmini: A. Merasa kecewa namun tetap menerimanya.
B. Membiarkannya hidup seperti yang ia inginkan. C. Menerima apapun keadaannya. D. Menerimanya hanya jika ia masih sama seperti yang dulu. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rusmini punya anak yang pergi dari rumah ya teman-teman ya. Nah, anaknya menyatakan ingin hidup bebas dan memutuskan hubungan dengan Rusmini. Nah, Rusmini sudah mencarinya dan coba membujuknya, akan tetapi anaknya menolak dan kabur lagi. Setelah beberapa bulan, Rusmini sudah mulai melupakannya dan membiarkannya dengan pilihannya. Namun, anaknya kembali dan menyesal atas perbuatannya. Tindakan Rusmini. Nah, kita cari ya jawaban yang paling positif ya teman-teman ya. Yang A, merasa kecewa namun tetap menerimanya. Positif ya teman-teman ya, bagus ya. Walaupun Rusmini mungkin kecewa, tapi Rusmini tetap menerima anaknya kembali ya. Karena anaknya sudah menyesal atas perbuatannya. Nah, yang A kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. B, membiarkannya hidup seperti yang ia inginkan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih tepat jawaban yang A. Sekarang kita bandingkan dengan yang C, menerimanya apapun keadaannya. Bagus ya teman-teman ya. Kita terima dia karena anaknya itu sudah menyesal. Nah, kita terima anak tersebut apapun keadaannya ya. Jadi jawaban C lebih tepat daripada jawaban A. Jawaban A kita eliminasi teman-teman. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Menerimanya hanya jika ia masih sama seperti yang dulu. Kalau masih sama seperti yang dulu, teman-teman, berarti dia akan terus menolak dan kabur dan ingin hidup bebas ya teman-teman. Nah, jadi yang D ini jadi kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menerimanya apapun keadaannya. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di A, poin 2 poin 2 ada di D dan poin 1 ada di B teman-teman. Soal nomor 4. Juna diminta untuk membantu acara reuni teman SMA. Juna pandai memasak dan mampu meniru bentuk hidangan dari koki ternama Indonesia. Ia diminta menjadi koki di acara tersebut dengan membuat hidangan yang menyerupai buatan koki ternama tersebut. Sikap Juna sebaiknya A. Menerimanya dengan syarat harus jujur, masakan tersebut adalah karya Juna. B. Menerimanya dengan syarat tidak ada yang boleh tahu Juna adalah kokinya. C. Menerimanya setelah bisa meniru masakan tersebut dengan sempurna. D. Jujur bahwa saya bukan koki ternama. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Juna ini diminta menjadi koki ya di acara reuni teman SMA-nya. Nah, Juna diminta untuk membuat hidangan yang menyerupai koki ternama. Sikap Juna, coba kita lihat jawaban yang A, menerimanya dengan syarat harus jujur. Masakan tersebut adalah karya Juna. Bagus ya teman-teman yang A ini ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menerimanya dengan syarat tidak ada yang boleh tahu Juna adalah kokinya. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. C. Menerimanya setelah bisa meniru masakan tersebut dengan sempurna. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Yang D, jujur bahwa saya bukan koki ternama. Bagus ya teman-teman ya, tapi masih lebih tepat jawaban yang A teman-teman. Jadi di soal ini yang punya nilai tertinggi jawabannya adalah A. Menerimanya dengan syarat harus jujur, masakan tersebut adalah karya Juna. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C, teman-teman.
Soal nomor 5. Beberapa hari lagi merupakan pemilihan direktur utama perusahaan tempat Yuda bekerja. Para karyawan diminta untuk voting suara dikarenakan 2 orang putra direktur sebelumnya memiliki saham yang sama besar. Manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda: A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. B. Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihan sebenarnya. C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. D. Yuda menerima tawaran namun tetap mendukung anak bungsu. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada pemilihan direktur utama ya teman-teman ya. Terus pemilihan itu diikuti oleh 2 orang putra direktur. Nah, manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung karena akan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda: pilihlah jawaban yang paling positif ya teman-teman ya. A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B. Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. Ini juga kurang tepat teman-teman yang berarti menerima gratifikasi penyuapan. Yang C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Bagus ya teman-teman yang C ini ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita bandingkan dengan yang D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu. Tapi lebih tepat ini daripada yang D, lebih tepat yang C teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang C teman-teman. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Yang C poinnya 4, B poinnya 3, kemudian D poin 2, dan A poinnya 1. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel YouTube Pak Reza, dan follow TikTok Pak Reza ya. Nah, cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita